Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apakah kalian tahu bahwa peredaran darah yang terjadi di dalam tubuh manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Sebelum itu, marilah terlebih dahulu kita mengetahui fungsi darah. Fungsi darah. Fungsi darah dalam sistem peredaran darah yaitu yang pertama ada transportasi oksigen dan nutrisi. Darah membawa oksigen dari paru-paru dan nutrisi dari sistem pencernaan ke sel-sel tubuh. Yang kedua ada pengangkutan limbah. Darah membawa karbon dioksida dan produk limbah metabolisme ke organ-organ yang dapat mengeluarkannya. Yang ketiga ada regulasi suhu dan pH. Darah membantu mengatur suhu tubuh dan keseimbangan pH dengan mendistribusikan panas dan baper pH. Yang keempat ada pertahanan tubuh. Darah mengedarkan sel-sel kekebalan dan antibodi yang melawan infeksi serta membantu proses koagulasi untuk mencegah pendarahan. Jantung sebagai organ utama dalam peredaran darah memiliki 4 ruang utama, yaitu serambi kanan dan serambi kiri yang berada di bagian atas, sedangkan bilik kanan dan bilik kiri terletak di bagian bawah jantung. Serambi kanan menerima darah dengan sedikit oksigen dari pembuluh darah vena cava, lalu memompanya ke bilik kanan. Bilik kanan memompa darah yang minim oksigen untuk melakukan pertukaran dengan darah kaya oksigen di paru-paru melalui arteri pulmonalis. Serambi kiri menampung darah kaya oksigen dari paru-paru sebelum diteruskan ke bilik kiri. Bilik kiri mengalirkan darah melalui katup aorta untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Jadi pada peredaran darah ini, darah memasuki jantung sebanyak 2 kali. Pertama-tama, darah yang mengandung oksigen yang tadinya berasal dari paru-paru berada di bilik kiri, lalu memasuki pembuluh darah aorta. Kemudian melewati pembuluh darah arteri dan kemudian mengedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah kapiler. Pada pembuluh darah kapiler, terjadi pertukaran zat oksigen dan nutrisi dalam darah akan masuk ke sel-sel tubuh dan kemudian darah yang mengandung karbon dioksida mengalir melalui pembuluh darah vena dan memasuki serambi kanan. Darah kotor di serambi kanan akan dilanjutkan ke bilik kanan dan dibawa ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Lalu darah yang mengandung oksigen dialurkan melalui pembuluh darah vena pulmonalis dan kembali ke serambi kiri, lalu ke bilik kiri dan memompa lagi ke seluruh tubuh.